Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kepada anak-anak kami yang berada di rumah saat ini. Bapak berharap anak-anak kami dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali di mata pelajaran matematika wajib. Tentu bersama saya guru mata pelajaran matematika Makrama Medeva SPD. Hari ini kita masuk di materi yang baru, yaitu bab 2, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelum kita masuk di pembelajaran inti, terlebih dahulu saya sampaikan kepada anak-anak kami yang menjadi kompetensi dasar dan pengalaman belajar pada saat ini setelah selesai mempelajari materi ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak kami diharapkan mampu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, pengalaman belajar yang diperoleh setelah mempelajari materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu yang pertama menjelaskan karakteristik masalah autentik yang penyelesaian terkait dengan model matematika sebagai sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Yang kedua, merancang model matematika dari sebuah permasalahan autentik yang merupakan SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Yang ketiga adalah menyelesaikan model matematika untuk memperoleh solusi permasalahan yang diberikan. Nah, sedangkan yang menjadi pengalaman belajar bagian yang keempat adalah menginterpretasikan hasil penyelesaian masalah yang diberikan. Kelima, menentukan ciri-ciri SPLTV dari model matematika. Yang keenam, menuliskan konsep SPLTV berdasarkan ciri-ciri yang ditemukan dengan bahasanya sendiri. Nah, itulah anak-anak kami setelah mempelajari materi ini, maka itulah pengalaman belajar yang akan diperoleh oleh anak-anak kami semua. Nah, sekarang kita masuk pada pokok materi, yaitu menyusun dan menemukan konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, saya ajak anak-anak kami untuk mencermati masalah berikut, yaitu masalah 2.1 yang juga ada di buku paket yang telah dibagikan kepada anak-anak kami semua. Petani di daerah Tapanuli, yaitu di Sumatera Utara. Mata pencarian rakyat di daerah Tapanuli pada umumnya bekerja sebagai petani padi dan palawija, karyawan perkebunan sawit, karet, dan coklat. Walaupun ada juga yang bekerja sebagai pedagang atau khususnya yang tinggal di daerah wisata Danau Toba. Namun sekarang ada permasalahan yang dihadapi para petani padi di Kecamatan Prosea, Kabupaten Toba Samosir. Hal ini terkait pemakaian pupuk yang harganya cukup mahal. Contoh permasalahannya sebagai berikut. Nah, ini anak-anak kami bisa melihat ada sawah, ada gambar padi. Nah, inilah persawahan padi yang berada di Tapanuli, ya. Nah, Pak Panjaitan memiliki 2 hektar sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk. Ada 3 jenis pupuk yang harus disediakan, yaitu pupuk urea, SS, TSP. Ketiga jenis pupuk inilah yang harus digunakan para petani agar hasil panen pada maksimal, panen padi maksimal. Harga tiap-tiap karung pupuk berturut-turut adalah Rp75.000, Rp120.000 dan Rp150.000. Pak Panjaitan membutuhkan sebanyak 40 karung untuk sawah yang ditanami padi. Nah, pemakaian pupuk urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Sementara dana yang disediakan Pak Panjaitan untuk membeli pupuk adalah Rp4.020.000. Sekarang yang jadi pertanyaan dari masalah di atas adalah berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan? Nah, ini adalah kasus ini, ya. Nah,
Berdasarkan permasalahan di atas, kita buat alternatif penyelesaian. Diketahui 3 jenis pupuk yaitu urea, SS, TSP. Harga per karung setiap jenis pupuk Rp74.000, Rp120.000 dan Rp150.000. Itu adalah berturut-turut harga ketiga jenis pupuk. Yang kedua yaitu banyak pupuk yang dibutuhkan, yaitu 40 karung. Itu adalah berdasarkan keterangan yang ada di soal tadi atau permasalahan 2.1 tadi. Yang ketiga itu pemakaian pupuk urea 2 kali lebih banyak dari pupuk SS. Dan terakhir adalah dana yang tersedia yang telah disediakan oleh Pak Panjaitan adalah Rp4.020.000. Nah, ditanyakan banyaknya pupuk yaitu dalam satuan karung yang diperlukan untuk tiap-tiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan. Jadi ada pemisalan ini anak-anak kami. Kita misalkan bahwa variabel X adalah banyaknya jenis pupuk urea yang dibutuhkan, yaitu dalam satuan karung, dan Y adalah banyaknya jenis pupuk SS yang dibutuhkan, yaitu dalam satuan karung juga. Dan terakhir Z adalah banyaknya jenis pupuk TSP yang dibutuhkan, yaitu dalam satuan karung. Nah, berdasarkan informasi di atas diperoleh hubungan-hubungan sebagai berikut. X tambah Y tambah Z sama dengan 40, kita tuliskan dalam bentuk persamaan 2.1. X sama dengan 2Y, yaitu dalam bentuk persamaan 2.2. Persamaan yang ketiga, kita tuliskan dari informasi yang ada dari masalah di atas tadi, yaitu 75.000 X ditambah 120.000 Y dan 150 ditambah 150 Z sama dengan 4.020.000. Itu adalah kita tuliskan dalam bentuk persamaan 2.3. Nah, langkah pertama yaitu kita substitusikan persamaan 2.2 ke dalam persamaan 2.0, yaitu ribuan ada 3 angka, ribuan itu adalah 3 angka, dieliminasi ada 3 angka nolnya, maksudnya ya dieliminasi lebih dahulu sehingga diperoleh X sama dengan 2Y dan X tambah Y tambah Z sama dengan 40, yaitu bisa dituliskan menjadi 2Y tambah Y tambah Z sama dengan 40. Berikutnya kita tuliskan 3Y tambah Z sama dengan 40, yaitu persamaan 2.4. Nah, langkah kedua yang kita lakukan adalah kita substitusikan persamaan 2.2 tadi ke dalam persamaan 2.3 sehingga diperoleh X sama dengan 2Y dan 75X ditambah 120Y ditambah 150Z sama dengan 4020. Sekarang mungkin yang jadi tanda tanya kepada anak-anak kami, kenapa bisa hilang yang 3 buah nol tadi? Nah, itu adalah sudah kita sederhanakan tadi karena ada kesamaan, karena 75.000, 120.000 terdiri dari angka puluhan ribuan dan ratusan ribuan, jadi bisa kita sederhanakan kembali sehingga dapat kita tuliskan 75 dikali 2Y ditambah 120Y tambah 150Z sama dengan 4020 sehingga menjadi 270Y ditambah 150Z sama dengan 4020. Jadi bisa kita tuliskan ke dalam persamaan baru 27Y tambah 15Z sama dengan 402. Ini adalah persamaan 2.5. Nah, dengan menggunakan metode eliminasi ya, terhadap persamaan 2.4 dan persamaan 2.5, ini bisa kita lihat ya, Y 3Y ditambah Z sama dengan 40. Nah, ini dia ya, dan persamaan kedua 27Y tambah 15Z sama dengan 402. Nah, ini adalah kedua persamaan ini kita lakukan operasi ya. Kita gunakan metode eliminasi. Eliminasi itu adalah menghilangkan salah satu variabel. Ini sudah dipelajari waktu SMP oleh anak-anak kami. Nah, ini kita kali 15 persamaan pertama dan persamaan kedua kita kali 1 sehingga menjadi 45Y ditambah 15Z sama dengan 600 dan persamaan kedua masih tetap karena itu adalah dikali 1 27Y ditambah 15Z
sama dengan 402, sehingga hasilnya adalah 18Y sama dengan 198. Jadi yang kita eliminasi di sini adalah variabel Z. Jadi 18Y sama dengan 190. Maaf, saya ulangi. Jadi 18Y sama dengan 198 atau Y sama dengan 11, dan diperoleh X sama dengan 2Y sama dengan 2 kali 11, itu adalah hasilnya sama dengan 22. Maka X tambah Y tambah Z sama dengan 40, yaitu 22. Itu kita substitusikan nilai X, ya 22, dan nilai Y 11 ditambah Z sama dengan 40. Jadi Z sama dengan 40 dikurang 33, hasilnya adalah berapa? Yaitu 7. Nah, dengan mensubstitusikan X sama dengan 22 dan Y sama dengan 11 ke persamaan 2.1, ya 2.1, jadi diperoleh Z sama dengan 7. Jadi nilai X sama dengan 22, nilai Y sama dengan 11, dan nilai Z sama dengan 7. Atau banyak pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan dengan uang yang tersisa adalah 22 karung urea, 11 karung pupuk SS, dan 7 karung pupuk TSP. Jadi itu kesimpulannya, itulah jumlah pupuk yang dibutuhkan oleh Pak Panjaitan untuk ditaburkan dalam memupuk persawahan padi yang dia miliki. Nah, sekarang dari permasalahan di atas tadi, berarti sudah ada gambaran bagi anak-anak kami bisa mendefinisikan persamaan linear 3 variabel. Ayo, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Ya, mudah-mudahan kita kompak ya. Kita definisikan bahwa sistem persamaan linear 3 variabel itu adalah ini satu-satu kan ya. Ayo sama-sama kita baca. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu sistem persamaan dengan 3 variabel. Nah, itu dia definisinya. Nah, selanjutnya kita masuk di notasi. Ya, perhatikan persamaan berikut. Ya, ini bisa anak-anak kami lihat langsung. Nah, ini persamaannya, ada 3 persamaan. Ada persamaan yang diberikan 2.12, persamaan 2.13, dan persamaan 2.14. Nah, ini dia ya. Bentuk umum persamaan linear dengan 3 variabel X, Y, Z adalah ini dia. Jadi kalau ditanya bagaimana bentuknya, ya begini ya. Jadi A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Persamaan kedua, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Dan persamaan ketiganya adalah A3X ditambah D3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Jadi bisa kita tuliskan, kita misalkan ini adalah persamaan 2.15. Nah, sekarang kita lihat ini ada beberapa, misalkan bahwa A itu koefisien dari variabel X, B koefisien dari variabel Y, dan C koefisien dari variabel Z, dan sedangkan D itu adalah konstanta persamaan. Nah, sekarang saya ajak anak-anak kami untuk melihat contoh 2.1 yang ada di buku. Diketahui persamaan 1 per X ditambah 1 per Y tambah 1 per Z sama dengan 2, dan 2P ditambah 3Q dikurang R sama dengan 6, dan P tambah 3Q sama dengan 3. Ketika persamaan ini tidak membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, alasannya kenapa? Ya, sebab persamaan 1 per X tambah 1 per Y tambah 1 per Z sama dengan 2 bukan persamaan linear. Nah, itu dia ya. Jika persamaan 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 2 diselesaikan diperoleh persamaan Z dikali X tambah Y ditambah XY sama dengan 2XYZ yang tidak linear. Alasan kedua adalah variabel-variabelnya tidak saling terikat. Nah, itu alasannya. Itu jawaban contoh 2.1. Kalau kita masuk lagi di contoh 2.2.
Diketahui dua persamaan X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 5 dan 2X dikurang 3Y dikurang Z sama dengan 8. Ketiga persamaan linear tersebut membentuk sistem persamaan linear 3 variabel karena ketiga persamaan linear tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk X. Jadi kita kita identifikasi ya, kita identifikasi berapa variabel yang ada di contoh 2.1 ini ya, berapa koefisien. Kita ketahui dulu ada X ya, ada X ditambah 0Y. Kenapa 0Y? Karena di persamaan 1 tidak ada Y, jadi kita tulis saja 0Y ya, 0Y. Kemudian tidak ada lagi Z, jadi kita tulis 0Z sama dengan negatif 2. Dari mana negatif 2? Nah ini dari sini dia ya, yang negatif 2 ini adalah konstanta persamaan. Yang berikutnya untuk persamaan kedua Y sama dengan 5. Jadi 0x tambah dengan cara yang sama di persamaan pertama. Jadi 0x tambah Y tambah 0z sama dengan 5. Dan ketiga adalah ini adalah persamaan sudah lengkap dia. Jadi 2x dikurang 3y dikurang z sama dengan 8 dan variabelnya saling terikat. Nah, selanjutnya ini langsung diperhatikan beberapa sistem persamaan linear 3 variabel berikut. Nah, ini langsung ya bisa dilihat dan dibaca oleh anak-anak kami yang ada di rumah, baik di buku paket yang sudah dibagikan sebelumnya. Nah, kita langsung saja di contoh yang kedua ini. Diketahui SPLTV 3x tambah 5y ditambah z sama dengan 0,2. 0 sama. Saya ulangi, diketahui SPLTV 3x tambah 5y ditambah z sama dengan 0. 2x tambah 7y ditambah z sama dengan 0 dan x dikurang 2y ditambah z sama dengan 0. Sistem persamaan linear ini memiliki suku konstanta ya, suku konstan 0 dan mempunyai penyelesaian tunggal, yaitu untuk x sama dengan y sama dengan z sama dengan 0. Apabila suatu SPLTV memiliki hubungan penyelesaian x, y, z yaitu 0,0,0, maka SPLTV tersebut memiliki penyelesaian trival, yaitu x sama dengan y sama dengan z sama dengan 0. Nah, itu anak-anak kami, apa itu trival? Nah, jadi itu nilai dari variabel x, y, z yaitu bernilai 0, itu namanya penyelesaian trival. Nah, ini ada kesimpulannya di bawah. Di sana anak kami langsung mempelajari di rumah. Selanjut. Sekarang, nah ini tugas individu. Saya yakin bahwa anak-anak kami sudah mengerti ya, sudah paham dengan contoh-contoh di atas. Nah, individu, jawablah soal berikut dengan benar teman sebangkumu. Kalau di rumah tentu teman sekelas ya, karena kita berada di rumah masing-masing. Nah, apakah persamaan-persamaan berikut ini membentuk sistem persamaan linear 3 variabel? Berikan alasan atas jawaban. Bagian A, 2x ditambah 5y dikurang 2z sama dengan 7 dan 2x dikurang 4y ditambah 3z sama dengan 3. Bagian B, x dikurang 2y ditambah 3z sama dengan 0 dan y sama dengan 1 dan x ditambah 5z sama dengan 8. Jadi kita akhiri anak-anak kami semua. Demikian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini dan mudah-mudahan anak-anak kami bisa memahami, bisa mengulangi di rumah dan terus jaga kesehatan dan tetap semangat. Selamat pagi, Yahoo.